Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tetap selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, pada tabi'in dan seluruh tabi'ut tabi'in, hingga kita semua mudah-mudahan termasuk kepada hambanya yang senantiasa mutaba'ah mengikuti kepada sunnah-sunnah syariah yang dibawa oleh beliau, sehingga kita kelak termasuk hambanya yang mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah jihad Al-Manar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini, pada jihad kali ini, materi yang akan dikemukakan adalah mengenai tarbiyatul aulad, yaitu pendidikan anak, yang pada kesempatan kali ini insyaallah akan dibawakan atau disampaikan oleh Ustadz Elpan Panhas Fatwa Khomeini MAG sekaligus LP2 AIK Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya atau UMTAS. Untuk lebih bisa memanfaatkan waktu dan mengoptimalkan kesempatan pembahasan kajian yang lebih mendalam lagi mengenai tarbiyatul aulad ini, bagaimana kita mengetahui sesungguhnya cara untuk kita lebih intensif, maksimal lagi untuk bisa mendidik kader-kader umat di masa yang akan datang. Karena anak ini adalah bagian dari fitnah, bagian dari amanat yang Allah pikulkan kepada kita semua untuk bisa membawanya kepada arah yang lebih baik, menuju kepada ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita simak bersama kajian Ahad Al-Manar ini, Jihad Al-Manar ini, dengan bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Elpan Panhas Fatwa Khomeini MAG, dengan segala hormat dipersilahkan. Namina akur ngemplat dua anaknya. Tapi ngemplat parahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengikuti secara luring maupun daring. Puji syukur alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberi umur, masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam keistiqomahan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi seorang muslim atau seorang mukmin, mulai bangun sampai tidur karena diawali dengan bismillah, maka insya Allah itu dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan coba bersama-sama dengan Bapak Ibu berbagi tentang bagaimana mengetahui sebab-sebab kenakalan pada anak usia dini. Tetapi sebelum kita masuk pada materi tersebut, ini yang kita gali dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, karya Ulwan. Tapi sebelum ke sana perlu kita ada penyamaan persepsi terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena seringkali kita salah kaprah atau salah memaknai. Ada anak aktif, ada anak nakal. Padahal tidak demikian. Makanya saya coba mengurut gerak tiluhur gitu Bapak Ibu. Pertama Pak Bu, kita akan coba maknai dulu mengetahui tentang tipologi anak dalam perspektif Barat atau pendapat ilmuwan Barat. Ini bisa kita lihat dalam buku yang ditulis oleh George S. Morrison. Pertama, mungkin kita juga ada yang mengikuti, dan hal ini pendapat gitu kan. Nanti menurut Barat bagaimana, menurut Al-Quran bagaimana. Jadi ada yang berpendapat, khususnya di abad pertengahan, anak itu adalah miniatur orang dewasa. Child as miniature adult. Artinya apa? Ya namanya miniatur berarti kan gambaran kecil. Makanya kalau dengan konsep ini, dengan teori ini, maka anak itu sama diperlakukan seperti orang dewasa. Yang membedakan kan hanya ukuran tubuhnya saja. Makanya kan kalau dulu, kalau sekarang sudah tidak ada. Biasa kan anak kecil bekerja seperti orang dewasa. Lihat saja zaman penjajahan Belanda saja kan, kalau lihat di gambar-gambar di Facebook itu kan ada anak kecil gitu kan, anak SD manggul dagangan gitu. Ya karena memang ada berpendapat ya anak itu sama saja. Miniatur dari orang dewasa, yang membedakan hanya adalah ukuran. Maka bagi orang-orang yang berpandangan seperti ini, khususnya di abad pertengahan, maka anak pun punya kewajiban yang sama. Makanya kalau di zaman sekarang kan banyak anak seringkali didengungkan bagaimana anak bermain. Kalau tidak ada seperti itu, ya anak bekerja sama dengan orang dewasa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, anak adalah sebagai pendosa. Child as sinful. Ini juga sama di abad 15 sampai di abad pertengahan juga sama 15-18, karena anak ini sebagai pendosa,
Nah, mungkin ada di ajaran saudara kita itu ada pembaptisan. Karena anak sejak lahir itu membawa dosa warisan, maka harus dibersihkan. Termasuk juga dalam memperlakukan anak, karena anak ini pendosa. Kalau pendosa itu artinya apa? Dipengaruhi oleh setan, dipengaruhi oleh iblis. Jadi ketika ada anak berperilaku susah diatur, melanggar norma etika atau apa tentang tradisi kebiasaan di masyarakat, dianggaplah anak ini sedang kesurupan gitu ya, atau dikuasai oleh setan atau iblis. Maka harus dibebaskan. Kadang kalau di Indonesia banyak ada konsep ruan dan lain-lain lah seperti itu. Nah, ini pada abad pertengahan seperti itu. Sehingga bagi anak kalau ada yang nakal, wah, kesannya maka ada yang dipasung, ada yang dipukul dan berbagai macam penyelesaian yang dilakukan oleh orang tua. Makanya kalau dulu nggak ada istilah HAM gitu kan, nggak ada KPAI itu kan baru sekarang. Kemudian yang ketiga, nah ini John Locke itu anak sebagai lembaran kosong, children as blank tablet. Nah, ini konsep tabula rasa. Menurut Islam seperti itu, nanti kita lihat. Jadi kalau menurut Locke, ketika anak lahir kosong, bersih, jadi tidak ada apa-apa. Maka seperti lembaran kosong, lembaran kertas kosong yang masih putih, tidak ada titik. Nah, adapun nanti yang menentukan titik-titik, garis dan bentuk adalah orang yang ada di sekitarnya, baik dari yang terdekat, orang tua, masyarakat maupun sekolahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi menganggap bahwa anak itu ya sudahlah, anak mah seperti kertas kosong kumaha urang we kan gitu. Nah, ini konsep tabula rasa tentang lembaran kosong. Ada yang keempat. Nah, ini kan memang banyak ilmuwan tapi secara garis besar ada 6. Anak sebagai tanaman yang bertumbuh. Seperti tanaman, artinya apa? Ya, anak itu kalau ingin tumbuh dengan baik harus dirawat dengan baik, dipupuk, disiram, kan begitu. Nah, makanya children as growing plant. Anak sebagai tanaman yang bertumbuh. Kemudian ada juga yang kelima, anak sebagai properti. Ini juga banyak sekarang kan. Di kota-kota besar anak itu sudah menjadi sebagian dari properti. Makanya nanti ada dalam pengasuhan itu ada yang namanya narcissistic parenting. Narcissistic parenting itu orang tua yang narsis gitu. Apa? Keinginan orang tua dipaksakan kepada anaknya. Bapak tuh pengen kamu itu jadi dokter. Pokoknya mulai dari bangun tidur sampai tidur dicekoki dengan bagaimana nanti supaya dia jadi dokter, kan begitu. Kadang ada yang seperti itu. Dan sekarang nggak aneh Pak, Bu. Pokoknya nanti kamu itu, nah jadi kadang keinginan orang tua dibebankan pada anak. Makanya kan ada anak itu baru pagi bangun, sudah aktivitas, sekolah, pulang sekolah, les terus gitu kan. Tidak selesai. Karena apa? Untuk memenuhi keinginan, impian dari kedua orang tuanya atau orang tuanya. Nah, makanya karena tadi anak ini sebagai properti. Yang nama properti itu harus menjadi nanti aset yang berharga yang akan diambil, suatu saat akan dipanen hasilnya, seperti itu. Yang keenam, ada anak sebagai investasi masa depan. Children as investment. Jadi ada beberapa pendapat bahwa ya investasi yang terbaik adalah bagaimana mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang hebat. Itu Bapak Ibu menurut tipologi anak dalam perspektif pengetahuan Barat. Kemudian bagaimana dalam perspektif Islam atau dalam Al-Quran? Baik. Nah, dalam Al-Quran atau dalam perspektif Islam itu ada 5 anak. Tipologi anak itu ada 5. Pertama, anak adalah makhluk yang suci, fitrah.
Sebagaimana yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis 1296, dan ini juga diriwayatkan oleh beberapa perawi, banyak sekali. Intinya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi, dan selanjutnya. Jadi setiap anak yang dilahirkan ini maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Nah, dalam memaknai fitrah ada yang memaknai juga, oh ini ya fitrah itu bersih, suci. Artinya kosong, berarti tadi konsep tabula rasa. Tapi sebetulnya, nah fitrah itu bukan masalah kosong, karena bukan suci dalam artian nol. Fitrah itu adalah potensi. Artinya potensi untuk apa? Fitrah itu, fitrahullah itu potensi bertauhid. Jadi ketika anak terlahir, sebetulnya dari mana lahir, dari rahim manapun, dari rahim ibu agama apapun, ras apapun, maka ketika terlahir hakikatnya setiap anak punya fitrah untuk apa? Bertauhid kepada Allah. Apalagi kalau dikaitkan Bapak Ibu dengan konsep dengan peristiwa di alam rahim sebelum ditiupkannya ruh ke dalam janin. Ketika Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Artinya di situ kan tidak bisa memaknai bahwa setiap anak terlahir punya potensi untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian nyata di tauhidnya ada yang bertauhid Nasrani, Majusi, gitu kan, Yahudi. Siapa? Orang tua atau orang terdekat yang mengarahkannya. Nah, makanya artinya bahwa ketika anak terlahir dia dalam keadaan fitrah. Ada artinya bahwa setiap anak punya potensi untuk menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang hebat. Makanya tidak salah Pak Bu ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli mina sholihin. Walaupun kemudian Pak Bu kadang kita lucu. Makanya nanti mungkin suatu saat kita akan bahas tentang bagaimana konsep pendidikan keluarga Imran, Imro'atun Imran. Salah satunya kita itu percis dengan Maria dalam pendidikan keluarga Imran. Setengahnya, tapi setengahnya lagi beda gitu. Apa? Kan Imro'atun Imran itu ketika mendidik mulai sejak mengandung saja dia sudah bernazar kan? Bernazar untuk apa? Menjadikan anak ini soleh. Bahkan bernadar dan berdoa dan berikhtiar begitu. Kita pun begitu sebetulnya. Sebelum lahir masuk ngadoa, Robbi habli mina sholihin. Kan beda Imro'atu Imran dengan kita setelah lahir, nah itu. Kalau Imro'ata Imran ketika lahir dia lapor kepada Allah kan. Padahal Allah sendiri kan tanpa diberi laporan sudah tahu gitu kan. Kemudian setelah itu apa? Nah, Imro'atu Imran itu antara yang dia ucapkan dengan dia lakukan percis. Ingin jadi anak soleh, maka yang dilakukan nyari tempat yang bisa menjadikan anak soleh, mihrab gitu kan. Kalau kita mah kadang seenak tinggal di rumah, terserah di mana we nu babari, pokoknya mah bumina murah gitu kan bisa beli. Atau yang penting enaknya buat kita. Padahal kalau melihat konsep Imro'ata Imran, mencari tempat tinggal itu juga bagian dari proses pendidikan bagi anak. Kemudian apa? Mencari gurunya. Makanya kan Maryam ini kan di wakafalaha Zakaria. Jadi oleh Nabi Zakaria. Jadi mencari tempat belajarnya, mencari guru itu adalah orang itu bagian dari ikhtiar kita menjadikan anak soleh. Kalau kita mah tidak kan ingin jadi anak soleh, aisakolana patojaiyah dengan apa yang kita inginkan. Maka itulah disebut kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tidak sejalan antara apa yang diucapkan dengan yang dilakukan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati.
Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran itu bahwa anak itu adalah perhiasan dunia. Al-malu wal banun jinatul hayatid dunya. Jadi harta anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Ya makanya kan Pak, Bu, Bapak ibu punya harta, punya anak, senang, iya. Bahagia, iya. Bangga, iya. Karena memang bagian dari perhiasan. Artinya perhiasan itu keindahan di situ. Dan semua orang akan senang dengan keindahan. Tetapi jangan kemudian, nah ini yang jadi masalah itu, ketika kita boleh nggak senang dengan harta? Boleh. Punya harta sebanyak-banyaknya, silahkan. Kita cinta dengan anak-anak, silahkan. Islam tidak pernah melarang, Pak, Bu. Yang diminta oleh Al-Quran, yang diminta oleh Allah atau oleh Islam adalah pengendalian nafsu. Bahkan ketika nafsu senang dengan harta, dengan wanita, dengan kendaraan, ya memang itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada diri kita. Ju'ina linnasi hubbus syahwat. Nah, jadi itu sudah ketika manusia dilahirkan plus oleh Allah dianugerahkan dengan syahwat. Syahwat itu bukan untuk dihilangkan, untuk dibunuh, tidak ada. Silahkan. Makanya begitu indahnya Islam. Yang ada itu apa? Pengendalian. Karena walaupun nanti dalam surat Yusuf itu innan nafsa la'amaratun bisu. Walaupun nafsu itu Pak Bu punya kecenderungan berbuat fahisyah, munkarat, memang kecenderungannya, artinya tidak selalu begitu kan, punya kecenderungan. Dia akan selalu nyimpang, nyeleweng kalau tidak dikendalikan. Makanya di situ illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Artinya yang dirahmati Allah itu yang bagaimana? Nafsu yang dikendalikan. Jadi artinya silakan senang dengan harta, dengan apapun keduniaan, boleh, tidak ada larangan dalam Islam. Yang penting ada pengendalian. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak itu sebagai fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu ujian. Jadi anak itu bagi kita adalah fitnah, ujian. Dan kalau kita lulus menghadapi ujian, maka kemuliaan yang akan kita dapatkan. Dan kemuliaan mendidik anak-anak yang soleh, subhanallah Pak. Oleh Allah dimuliakan, bahkan dalam Al-Quran pun kan diabadikan. Ada Luqman. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul. Nah, ini pertemuan sebelumnya saya sampaikan, Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, orang biasa. Bahkan kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu kan bangsa dari keturunan Afrika, Hidung. Kerjaannya pun hanya mengumpulkan kayu bakar, awalnya kan seperti itu. Nah, tapi oleh Allah dimuliakan, diangkat derajatnya karena apa? Keberhasilan mendidik anak-anaknya. Jadi kita punya potensi. Artinya orang kita ini orang biasa, bukan orang-orang yang bukan nabi, bukan rasul, bukan para solihin, tapi oleh Allah akan diangkat derajatnya kalau kita bisa berhasil mendidik anak-anaknya. Dan mendidik anak itu tidak ada sekolahnya. Semua perlu belajar, perlu proses. Atau cina ibu-ibu, cina maknya, cina bapak-bapak hunkul Luqman nu diabadikan sahur sahabu, ya ibu-ibu, oke. Keluarga Imran, coba lihat nanti, intinya dan isinya kan tentang Imro'atu Imran. Siapa istrinya? Imran. Itu bukan nabi, bukan rasul. Kalau keturunannya baru Nabi Isa kan. Nah, itu oleh Allah diangkat derajatnya karena apa? Ya sama, keberhasilan mendidik keturunannya. Imro'atu Imran berhasil mendidik Maryam. Maryam berhasil dari didikan Imro'atu Imran menghasilkan anak, yaitu Isa alaihi salam. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya karena anak ini sebagai ujian,
maka ya usahakan kita harus memberikan yang terbaik sehingga kita lulus. Dan insya Allah Bapak Ibu, kalau kita berhasil mendidik anak, jangankan di akhirat, di dunia saja kita sudah mendapatkan kemuliaannya. So Pak Bu, ayeuna aya kiai gadung urang kali tukang mabok, kiai mah rajin sholat, hafid, rajin ke masjid, tapi budak urang kali nak tukang mabok, pasti itu kiai teh budak da tukang mabok. Tuh kan di dunia saja sudah terhinakan gara-gara anak. Tapi sebaliknya ketika ada anak yang soleh, walaupun bapaknya biasa-biasa saja, anak soleh sering ke masjid, santun, ramah, sukses lagi, kan kebawa orang tuanya. Tuh cenah si Ahmad, si Ahmad mah pinter, nya bager, nya soleh, nya sukses. Tuh eta mah didikan bapak ibuna tuh. Jadi jangankan di akhirat, di dunia saja kemuliaan itu dalam mendidik anak sudah dapat kita tuai hasilnya. Baik, kemudian yang ketiga, verse 6. Yang ketiga, anak itu sebagai musuh, aduwwun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun. Aduwwal lakum. Nah, jadi wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kita atau anak-anak itu akan menjadi musuh. Tapi jangan salah memaknai musuh di sini seperti musuh dalam peperangan, musuh yang harus dibantai, tidak. Nah, kadang kita mohon maaf Pak Bu, kita memaknai musuh saja kita seringkali salah kaprah. Kadang ada di antara kita teakur jeung dulur jadi musuh, ya kan? Teakur jeung dengan saudara tidak akur, musuh katanya. Dengan tetangga jadi musuh, teman rekan sejawat jadi musuh, beda partai musuh. Padahal dalam Al-Quran jelas siapa musuh? Asyaitan, aduwwun mubin. Sampai kapanpun setan ini adalah musuh yang sebenarnya. Jadi jangan salah, gak ada musuh kita ini. Sesama muslim itu, apalagi sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Gak ada istilah musuh. Masalah beda keyakinan, kita sering mengenalkan ada namanya at-targhib wa tarhib atau punishment and reward and punishment. Nah, di situ apa? Ketika kita menghukum, maka yang menghukum itu perilakunya, bukan pelaku. Kalau kita memohon maaf seringkali menghukum teh pelaku. Sabab teresep, bahkan kan kita mah komo lamun tos teuheul gitunya. Kasih A, naon wae ge nu dikecapkeun, naon wae nu dilakukeun, goreng we gitu kan. Padahal dalam konsep pendidikan Islam, menghukum itu kalau kita salah, ada orang salah, anak salah, atau kita masyarakat salah, itu menghukum itu karena perilakunya, perbuatannya, bukan pelakunya. Jadi kalau perilakunya sudah hilang, ya sudah, tidak usah membenci pelakunya. Kadang kita memohon maaf, ada orang berbuat salah, dihukum oleh hakim, penjara 1 tahun, keluar tetap eta mah maling kan gitu kan, tetap penjahat begitu, iya kan? Padahal perilakunya dia sudah mendapatkan hukuman, kemudian dia juga sudah bertobat. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Tidak, nggak ada. Justru dalam Islam itu ya memang setiap perbuatan itu akan dibalas dan dia harus mempertanggungjawabkannya. Tapi setelah dia mempertanggungjawabkan, kemudian dia sudah melakukan pertobat, ya selesai. Jadi kita itu benci dengan seseorang itu karena perilakunya, bukan pelakunya. Makanya dalam hal ini memang ada potensi pada istri-istri kita, anak-anak kita itu potensi menjadi musuh. Artinya apa? Seringkali istri dan anak dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda kita, sebagaimana terjadi kepada nenek moyang kita Adam alaihi salam.
Pak, bukan pertama kali digoda itu iblis, Adam alaihi salam oleh iblis. Tapi dia temempan, ya kan? Tapi ketika istrinya yang digoda, akhirnya Nabi Adam alaihi salam pun terjerumus. Nah, jadi artinya bahwa di sini seringkali ya mungkin makanya kita juga harus hati-hati dalam hal apa, misalkan kita sedang mau jalan-jalan Pak Bu, akhir minggu mau jalan-jalan dengan keluarga, pas jam 11 15 menit kadang anak ingin cepat pergi gitu kan, ayo jalan-jalan Pak gitu kan, tapi kemudian pakai heula sok pameng duhur heula. Nah, di situ kadang makanya bukan anaknya tapi setan masuk ke situ kan. Nah, makanya kita harus hati-hati. Jadi ada dalam perspektif ada tipologi anak akan menjadi musuh. Walaupun ada yang kemudian terang-terangan membangkang seperti Kan'an gitu kan. Atau istrinya Nuh, istrinya Nabi Lut. Itu kan kalau itu jelas-jelas memperlihatkan permusuhan kepada suaminya atau kepada ayahnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, anak itu sebagai qurrata a'yun. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 74. Jadi cahaya. Makanya kan anak itu menenangkan, sok Pak Bu atau Bapak lah yang bekerja, apalagi kalau keluarga yang baru punya anak gitu ya, secapek apapun di kantor, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ketika pulang lihat anak lucu lompatan, ya kan, kemudian hilang rasa capek itu kan, hilang masalah itu. Karena apa? Melihat anaknya, memang anak itu menjadi cahaya bagi mata, menenangkan, menggembirakan bagi hati. Tong boro-boro kangen bapak akina oke sami kan gitu. Ketika datang cucunya gitu kan, walaupun dia punya masalah, ya memang anak itu dalam Islam itu ya qurrata a'yunin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tipologi anak baik menurut perspektif ilmuwan barat maupun dalam Al-Qur'an. Kemudian, nah, tadi yang saya sampaikan, seringkali kita ini salah kaprah, tidak bisa membedakan mana anak aktif, mana anak nakal. Saya kasih contoh di sini. Gambar pertama, anak main lumpur. Kan anu teu ngartos yang tidak mengerti ilmu tentang anak mah Pak Bu, budak teh bader bangor, ulin teh dina leutak we kan gitu, redokan we gitu kan. Atau ada anak senang berlari-lari, lulumpatan we, budak teh teu bisa cicing, ngomongna pami di masjid gitu. Mata kalau anak berlari di masjid nu stres pun naik darahna bapak-bapak. Otak tuh aneh, beres sholat, maka nggak tahu saya kalau yang setelah, kan suka ada tuh barudak yang lumpatan itu, beres sholat, assalamualaikum, cicing itu barudak. Saya nggak tahu itu ketika sholat apa yang dia pikirkan gitu. Apakah menyusun kata-kata untuk memarahi atau bagaimana gitu, atau memang sangat terganggu. Anak sering berlari-lari gitu kan, di mana-mana ya memang anak seperti itu. Dan jangan aneh Pak. Mun aya aki-aki tuh lulumpatan aneh gitu. Mun anak tuh lulumpatan ada biasa gitu. Justru kalau ada anak diem, cicingan, hati-hati bisa cacingan gitu kan. Kemudian anak memanjat pohon, anak loncat. Gimana dulu misalkan di sungai dia loncat berani. Nah, kenapa seperti itu? Apakah itu nakal? Belum tentu Pak. Karena kita harus pahami dulu bagaimana karakteristik anak. Karakteristik anak itu satu, egosentris yang tinggi. Memang rasa egonya tinggi, makanya kan seringkali rebutan. Jadi kalau rebutan biasa atau tidak mau berbagi itu biasa, dan memang anak seperti itu. Kemudian rasa ingin tahunya tinggi, matak naon wae oge ti kotok wae diledak ku barudak kan gitu. Karena anak rasa ingin tahunya tinggi. Coba kalau ada sesuatu, pasti anak yang paling
dulu. Apapun dia akan ayah hilir bulu oke men ibu mah jadi retean ya bu, kurang kali mah ditewak we. Dan kenapa kemudian ibu takut dengan hilir? Dan tadi pengalaman yang yang ditransformasikan oleh orang tuanya. So Pak Bu, kunaon orang sieun ku jurig. Da gara-gara bapak ibu nah. Da sok bayi mah teu aya nu sieun ku jurig, ku pocongan, ku genderowo, ngan ku bapak ibu nah lig sia aya jurig. Terus terulang, tersimpan di bawah alam sadarnya. Mata pun aya kata jurig, aya kata pocong, aya kuntilanak, sieun we nu aya. Bari teu pernah ningali. Nah itu. Kemudian daya imajinasi fantasinya tinggi ya, memang seperti itu anak seringkali berimajinasi. Jadi kenapa kalau paham dengan karakteristik, jadi kita pun nanti bisa tahu bagaimana cara mendidik anak, cara pendekatan kepada anak. Jadi berimajinasi bagi anak itu adalah sesuatu Tuhan. Jadi kita ajak berimajinasi. Makanya berpikir nanti anak senang diajak berfantasi dan berimajinasi. Anak itu pembelajar ulung. Oh, anak itu paling mudah mencontoh Bapak Ibu. Kemudian yang lain-lainnya seperti itu. Jadi anak itu kebutuhan Bapak Ibu. Anak memanjat, bermain itu ya memang kebutuhan anak yang ingin tahunya tinggi, menyalurkan ingin menyalurkan energinya. Nah, jadi kalau ada anak berlari, main lumpur dan lainnya itu belum tentu sebuah kenakalan. Makanya apa itu nakal? Kan begitu. Baik, kita lihat dalam EKBBI yang disebut dengan kenakalan itu sifat perilaku nakal di mana tingkah laku secara ringan. Jadi tingkah laku yang masih ringan levelnya. Jadi belum kriminal itu kan. Tingkah laku secara ringan yang menyalahi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Makanya disebut nakal mah dikaitkan dengan norma etika. Norma agama, norma susila. Jadi kalau anak berlari-lari, anak meloncat-loncat itu belum nakal. Tetapi ketika misalkan berlari-lari bari ngambil barang orang, nah itu kan bukan larinya tetapi mengambil barang orang lainnya. Artinya itu norma yang tidak boleh. Itu kenakalan. Dan hati-hati Bapak Ibu, kalau anak kita sudah masuk kategori nakal, kalau tidak segera diantisipasi, itu nanti lama-lama jadi kriminal. Saya waktu anak saya pertama sebelum berangkat ke pesantren, saya sampaikan pengalaman dulu di pesantren. Salah satunya nanti saya sampaikan gini, nanti jangan aneh kalau di pesantren ada temen dia orang kaya, kebutuhannya segala ada, tapi dia senang mencuri. Kleptok gitu kan. Dia senang mencuri. Mengambil, dan ketika mencuri bukan karena kebutuhan. Hanya ya kesenangan saja. Karena itu awalnya, nah ini sebetulnya karena apa? Dalam keluarga awalnya dia itu kan nakal. Dan kenakalan yang muncul, makanya nanti akan kita bahas sebab-sebabnya. Kenakalan itu salah satunya karena di rumahnya itu sering tidak nyaman. Maka dia sering mencari perhatian orang tuanya, ngambil punya orang tuanya misalkan. Tapi kemudian kadang bagi orang yang tidak paham, antep walaupun tahu gitu kan, apalagi kalau tidak tahu, dibiarkan akhirnya itu menjadi kebiasaan. Dia tadi awalnya kenakalan, perilaku yang ringan kemudian menjadi berat, jadi kriminal kalau tidak segera diantisipasi. Klepto itu salah satu di awalnya itu kan anak mencari perhatian orang tuanya. Tapi kemudian karena tidak diantisipasi maka jadi kebiasaan mencuri kan. Itu sudah tidak hal biasa. Baik Bapak Ibu. Jadi kenakalan di sini pada anak itu harus bisa membedakan mana anak aktif, mana anak nakal. Kalau nakal itu kalau sudah berkaitan dengan pelanggaran norma dan etika. Walaupun dalam konsep pendidikan yang sekarang di barat itu sedang digaungkan
sebetulnya bagus, cuma nggak tahu diterima oleh orang kita Indonesia ini salah kaprah. Kan seringkali nanti Bapak Ibu mendengar jangan pernah katakan tidak atau jangan pernah katakan jangan. Nggak ada seperti itu. Nah, karena dalam konsep Al-Quran juga ada amr, ada nahyu. Ada perintah dan ada larangan. Makanya tadi di sini, kapan kita mengatakan larangan, tidak dan jangan itu ketika berkaitan dengan norma, melanggaran norma dan etika. Yang tidak boleh itu, nah kalau konsep barat itu artinya apa? Ketika misalkan anak lompatan, anak bermain lumpur, bereksplorasi diri, nah itu tidak boleh larang-larang. Mencoba segala hal, yang penting kita arahkan, kita bimbing ya. Jadi ulah seuting caraman. Ya mah, anak keluar di bumi, ulah keluar ke HD. Anak naik tangga, ulah ke HD ke bisa. Itu yang maksudnya itu konsep pendidikan baru itu yang tidak boleh. Tapi kalau dalam bagi kita ya itu tetap larangan itu ada ketika anak melanggar norma dan etika. Bapak Ibu yang saya hormati, nah makanya tadi saya kasih kuning itu kenakalan apabila tidak segera diantisipasi, dan kalau itu terjadi berulang dapat berujung pada perilaku kriminal. Saya yakin kriminal itu tidak ujung-ujung. Koruptor ge mau ujung-ujung ngambil 1 triliun gitu kan. Pasti tina alit-alit heula, Pak. Ngambil kecil dulu kemudian naik level. Yang mencuri juga gitu. Nekat itu namanya. Kalau curi ujung-ujung ngebobol bank. Pasti yang kecil-kecil dulu. Makanya tadi kenakalan itu antisipasi. Baik Bapak Ibu. Nah inilah sebetulnya yang ingin saya sampaikan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Abdullah Nasihulwan. Dan memang kitab-kitab anak ini dalam kita itu sangat minim Bapak Ibu. Ini Nasihulwan ini sudah lama. Ya karena kalau kitab tafsir, fikih dan yang lain banyak gitu kan. Tapi kitab Tarbiyatul Aulad ini sangat minim gitu ya. Makanya kadang tidak terupdate, makanya tidak bisa menyalahkan Islam praktisi, akademisi Islam pun akhirnya merujuk ke Barat karena memang terkait dengan pendidikan anak ini kurang optimal dalam pengembangannya. Silakan saja nanti Bapak Ibu lihat. Pasti kalau baca-baca tentang buku anak itu merujuknya teh barat lagi. Karena memang kita kurang perhatian juga para ulamanya ya cendekiawan muslim lah mungkin ya, untuk menggali tentang konsep pendidikan dalam Islam. Baik Bapak Ibu, nah ini ada sebab-sebab kenakalan pada anak. Dan nanti bagaimana antisipasinya? Pertama, kata Nasihulwan, kenakalan itu terjadi karena kemiskinan yang mendera keluarga. Jadi potensinya bukan berarti di Benghar macam namu air nakal, tidak. Tetapi, nah biasanya kenakalan itu muncul karena ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Dan ini berpotensi untuk menjadikan anak nakal. Kan intinya anak nakal berbuat di luar norma etika ketika apa? Kenyamanan. Di rumah dia akan mencari keamanan luar gaul. Situ si potensi anak untuk berbakat dengan siapa dia. Bapak Ibu hormati, dalam Islam itu dong kita menyalahkan kenapa ada tidak demikian. Hanya ini saya sampaikan dikaitkan dengan konsep zakat juga Bapak Ibu. Hiji wae ge hese komo lamun seueur mata bersyukur, kemudian syukur kita wujudkan berterima kasih ka guru SPP naulah telat gitu kan. Lamun biasa mah atuh sabulan sakali nyanya hese ngajar guru teh kirim guruna. Ieu mah ngan datang ka sakola teh komplain deui gitu kan. Teu bisa ngaji nyalahkeun guru, teu bisa maca nyalahkeun guru kan gitu. Ayeuna mah nya Pak guru di hese singkat ngajar urang tadi teh karunya Pak guru
Pak Guru teh ada priori energi lebih tajam kita minus. Kenapa mati? Baik, jadi kalau konsep priori itu kan sekolah kerjasama dengan orang tua. Nah, hari ini alhamdulillah di beberapa sekolah itu sudah mulai tingkat kerjasama orang tua dengan sekolah. Tetapi tetap sehebat apapun sekolah dan orang tua bekerja sama, kalau lingkungan tidak bisa kondisikan, itu juga akan tidak efektif. Di sekolah kita ajarkan bagaimana berkata yang baik. Di rumah juga diajarkan, tapi di gaul di masyarakatnya hanya berbagai setan keluar, itu efektif. Dan yang terakhir, nah ini perlakuan yang buruk dari orang tua. Jadi Bapak Ibu perlakukan anak-anak kita ini dengan baik. Dan kadang mohon maaf, perlakuan kita ini dan anak itu tadi walaupun konsentrasinya pendek, anak itu kan kalau belajar dulu, artinya dia itu akan meniru. Jadi kalau Bapak mendidik anak-anak dengan kekerasan, maka anak itu nanti akan meniru bagaimana memperlakukan orang lain dengan kekerasan. Tapi kemudian kalau Bapak, Ibu mendidik anak dengan negligent, dengan menelaah, membiarkan, sebab membiarkan kondisi, maka anak pun akan begitu. Maka yang terbaik itu yang bagaimana? Ya, ia tadi memberi kebebasan, tapi dalam bahasa. Di pendidikan yang baik itu Islam itu dibebaskan, tapi ada batasan-batasan, kan gitu. Tidak banyak batasan, tapi juga tidak pembatasan. Jadi perlakuan yang buruk dari orang tua ini akan menjadi sebab kenakalan anak. Jadi kalau anak diperlakukan tidak baik, walaupun nanti kan kekerasan itu Bapak Ibu tidak selalu physically, ada juga kekerasan dalam verbal, ya kan? Ada ngomong, mati, cia, itu kan? Ada dengan kata-kata. Seperti itu juga itu menjadi perlakuan buruk dari orang tua, dan nanti tidak aneh ketika di luar rumah. Makanya kalau saya dulu ketika di tahun itu, kalau ini tahu bagaimana perilaku orang tua di rumah, biasanya anak, observasi saja anak. Dan apa dia dari peniru, karena apa yang dilakukan orang tua, disitulah yang dilakukan oleh anak. Itu. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah jelas. Jadi itu yang saya sampaikan terkait dengan sebab-sebab kenakalan pada anak. Terjadi oleh kita, walaupun sebenarnya masih banyak, tapi saya sampaikan saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, khususnya bagi Bapak Ibu. Ternyata mendidik anak itu tidak mudah, tetapi ketidakmudahan ini kalau kita berhasil mendidik anak, insya Allah kemuliaan yang akan kita dapatkan. Jangankan di akhirat, kalau kita berhasil mendidik, kita akan menjadi orang-orang yang akan berbuat. Dan ini mari saya jadikan bahan introspeksi diri, mawas diri sejauh mana tugas kita dalam mendidik anak, apakah sesuai, sudah benar, atau mungkin masih jauh dari kebenaran yang harus kita perbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada pemateri Ustaz Elvan Panhas Fatwa Khomeini yang telah memaparkan materi tentang sebab-sebab kenakalan pada anak. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang merisas, ya, mengecas ulang bagaimana cara kita lebih baik lagi untuk mendidik putra-putra kita sehingga betul menjadi generasi yang paripurna sesuai dengan tuntutan di masa yang datang. Karena sesungguhnya anak kita itu adalah anak yang harus kita hantarkan sesuai dengan zamannya. Karena
tidak bisa memaksakan sesuatu dalam konteks yang sama dengan pernah yang kita alami di masa yang lalu. Mungkin itu menjadi bekal ke depan bagi kita, bagaimana kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Bapak dan Ibu, untuk materi tadi sudah dipaparkan oleh pemateri, sudah di-share di grup ISMU dan juga grup PDM. Dan informasi berikutnya, minggu depan insya Allah pemateri adalah Pak Haji Sarip, Ketua PDM Kota Tasikmalaya. Bapak dan Ibu sedang pengajian Ahad Al-Manar yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pengajian kita di Ahad pagi ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.